Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Adinda Fatima Azahra. Aku dari kelas 10E. Di video kali ini aku akan menjelaskan materi dari mata pelajaran ekonomi yang dibimbing atau diajar oleh Ibu Desok Sri Dewi Anjani SPD atau biasa dipanggil Mami. Nah, kalian penasaran gak sih aku sekarang bakal ngejelasin materi apa? Jadi di video ini, aku akan menjelaskan materi yang berjudul Standar Mata Uang. Yuk kita simak penjelasannya. Pertama, aku akan menjelaskan pengertian dari standar mata uang. Standar mata uang adalah benda yang ditetapkan sebagai objek pembanding atau nilai dalam jumlah satuan tertentu dan dalam waktu tertentu sebagai alat satuan hitung. Dengan demikian, standar mata uang menunjukkan hubungan antara suatu jenis uang dan suatu barang tertentu. Selanjutnya ada jenis-jenis standar mata uang. Standar mata uang yang dapat digunakan itu terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama ada standar logam atau metalik standar, dan yang kedua ada standar kertas. Standar logam adalah suatu penetapan logam tertentu sebagai standar dalam keuangan. Logam tersebut dapat berupa emas atau perak. Standar logam dapat dibedakan menjadi 3 sistem standar. Yang pertama ada sistem standar tunggal, yang kedua ada sistem standar kembar, dan yang ketiga sistem standar pincang. Yang pertama ada sistem standar tunggal. Sistem standar tunggal adalah sistem yang hanya menggunakan satu jenis logam untuk dijadikan mata uang. Pada sistem ini, ada yang disebut sebagai standar emas penuh. Ciri-cirinya adalah uang yang beredar dicetak dari emas dan masyarakat bebas mencetaknya atau meleburnya menjadi suatu barang atau sebaliknya. Namun, ada juga negara penganut sistem standar tunggal atau standar emas yang mencetak uang kertas meskipun uang kertas tersebut dijamin dengan emas. Sistem seperti ini disebut standar inti emas. Jika emas tidak ditukarkan dengan uang kertas, tetapi hanya digunakan sebagai sistem pembayaran ke luar negeri, maka standar ini dinamakan standar wesel emas. Yang kedua ada sistem standar kembar. Sistem standar kembar adalah sistem yang menggunakan dua jenis logam, yaitu emas dan perak. Jika perbandingan antara nilai emas dan perak tidak ditentukan, melainkan tergantung pada pasar, maka standar ini disebut standar emas paralel. Jika standar kembar menggunakan emas dan perak, tetapi nilai perbandingannya ditetapkan berdasarkan undang-undang, maka kemungkinan akan berlaku hukum Gresham yang berbunyi, "The bad money always drives out good money." Yang ketiga ada sistem standar pincang. Sistem standar pincang adalah sistem di mana pemerintah menetapkan uang emas sebagai mata uang standar, tetapi mata uang perak juga beredar dalam jumlah yang tidak terbatas, meskipun masyarakat umum tidak dapat secara bebas mencetaknya. Yang kedua ada standar kertas. Standar kertas adalah sistem di mana uang kertas beredar dalam jumlah tidak terbatas dan tidak dijamin dengan emas. Apabila dalam suatu negara beredar uang kertas dalam jumlah yang tidak terbatas dan tidak bisa dijamin atau ditukar dengan emas, maka negara tersebut menganut standar kertas. Berikutnya ada unsur pengaman rupiah. Salah satu syarat uang adalah tidak mudah dipalsukan. Agar uang tidak mudah dipalsukan, maka perlu adanya unsur-unsur yang mencakup bahan uang dan teknik cetak. Ada dua bentuk unsur pengaman pada uang kertas rupiah, yaitu yang pertama ada unsur pengaman terbuka atau overt security features, dan yang kedua unsur pengaman tidak terbuka atau covert security features. Yang pertama ada unsur pengaman terbuka. Unsur pengaman terbuka adalah unsur yang bisa dilihat secara langsung dengan mata telanjang, bisa diraba, dan juga bisa diterawang. Yang kedua ada unsur tidak terbuka.
Unsur tidak terbuka adalah unsur yang hanya bisa dideteksi oleh mesin alat khusus yang memiliki sensor tingkat kepastian tinggi. Dalam melakukan pemilihan unsur pengaman pada uang kertas, pada umumnya ada dua hal yang harus dipertimbangkan. Yang pertama, semakin besar nominal pecahan, maka semakin diperlukan juga unsur pengaman yang lebih baik, kompleks, dan canggih. Yang kedua, unsur pengaman yang dipilih didasarkan pada hasil penelitian dan pertimbangan perkembangan teknologi. Selanjutnya, kita akan masuk ke alat pembayaran non-tunai. Alat pembayaran non-tunai adalah metode pembayaran atas barang dan jasa yang tidak melibatkan pertukaran uang tunai. Alat pembayaran non-tunai memerlukan penggunaan satu atau lebih bank untuk menyelesaikan transaksi. Secara umum, transaksi pembayaran non-tunai memiliki dua arus proses, yaitu aliran instrumen fisik dan aliran dana. Kedua arus dapat berbeda dalam waktu dan arah berdasarkan aliran pembayarannya. Alat-alat pembayaran tersebut dapat dikelompokkan ke dalam alat pembayaran kredit transfer dan alat pembayaran debit transfer. Yang pertama ada alat pembayaran kredit transfer. Alat pembayaran kredit transfer adalah perintah pemindahan dana dari pengirim kepada penerima. Contohnya seperti mentransfer uang melewati m-banking. Yang kedua ada alat pembayaran debit transfer. Alat pembayaran debit transfer adalah sistem di mana pihak yang akan menerima dana itu menagih dana tersebut. Kemudian ada juga jenis-jenis media pembayaran non-tunai. Jenis-jenis media pembayaran non-tunai terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama adalah media pembayaran berbasis kertas. Yang kedua, media pembayaran elektronik. Dan yang ketiga, media pembayaran berbasis kartu. Yang pertama, media pembayaran berbasis kertas itu bisa berupa cek, nota debit, dan nota kredit. Yang kedua, ada media pembayaran elektronik. Media pembayaran elektronik adalah instruksi antar bank tanpa ketergantungan pada pengolah atau pengiriman kertas. Misalnya, SMS m-banking dan internet m-banking. Dan yang terakhir adalah media pembayaran berbasis kartu. Media pembayaran berbasis kartu digunakan untuk pembayaran konsumen pada titik penjualan. Misalnya, kartu ATM, kartu kredit, kartu debit, dan e-money. Nah, itu tadi adalah semua penjelasan-penjelasan yang ada pada materi standar mata uang. Dari penjelasan-penjelasan itu, banyak sekali poin-poin penting yang bisa kita ambil dan kita cermati. Demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Semoga dari penjelasan tersebut kita dapat memahami materi dengan lebih baik dan dapat menambah wawasan kita semua. Mohon maaf apabila dalam penyampaian masih terdapat kekurangan atau kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.